Hai guys, hari ini aku mau bikin puding coklat crispy crackers. Nah, cuaca hari ini tuh panas banget, jadi aku pengen bikin sesuatu hal yang dingin dan manis. Nah, bahan-bahan yang kita siapin adalah 3 bungkus agar-agar powder. Ini aku pakai yang coklat, merek yang satelit. Kalian boleh pakai merek apa aja, cuman aku saranin sih merek Swallow gitu. Dan kemudian ada santan karas banyak 4. Jadi satu pack gini tuh ukurannya 65 ml, jadi total 260 ml. Kalau mau pakai santan biasa totalnya itu 250 ml aja ya. Dan kemudian ada 1200 ml air. Jadi 3 bungkus agar-agar itu aku biasa pakai dengan gelas belimbing seperti ini, 6 gelas, jadi totalnya itu 1 gelas gini itu 200 ml. Jadi kali 16 jadi 1200. Dan kemudian ada 50 gram cocoa Winmolen. Ini aku pakai sebanyak 50 gram. Ini udah sisa sedikit kayak gini, 50 gram cukup karena ini coklatnya udah berasa banget. Dan kemudian ada crispy crackers dari Nissin. Dan kemudian ada 1 kaleng kental manis putih, jangan yang terlalu besar. Dan ram, ini aku pakai yang kayak gini untuk menghilangkan bau amis dari telur. Ini aku pakai sebanyak 2 tutup botol ram ya. Dan kemudian ada 5 butir telur. Dan selanjutnya adalah 200 gram gula pasir. Ini boleh kalian kurangin, boleh kalian tambahin kalau suka manis ya. Dan untuk loyangnya aku pakai yang plastik aja karena adanya ini. Biasanya sih aku pakai yang aluminium ya. Yuk kita bikin. Nah guys, di sini sudah aku siapin panci dan juga whisker tanpa gagangku. Di sini aku mau campur agar-agar powder, kemudian coklat bubuk dan juga gula pasir jadi satu. Dan kemudian juga nanti ada santan, ada air, ada susu, ada telur. Kecuali ram dan crispy-nya nanti kita pakai belakangan ya. Oke, ini aku ratain menggunakan whisker. Kalau aku sih saranin kalau ngaduk bahan tuh gunain whisker karena whisker itu adalah alat yang sempurna banget untuk mengaduk bahan-bahan. Dan kemudian aku tuangin airnya. Ini airnya aku pakai sedikit dulu hanya untuk melarutkan semua bahan kering tadi jadi satu, jadi menyatu gitu, jadi nggak ada gumpalan. Setelah itu nanti aku tambahin telur. Nah kemudian telurnya ini aku kocok lepas atau aku aduk ke dalam adonan yang sudah aku aduk tadi juga. Dan kemudian aku masukin sisa air yang tadi, semuanya aja langsung dan aduk sampai merata, sampai benar-benar gak ada gumpalan ataupun tercampur semua. Dan next aku masukin santannya. Ini aku pakai santan kara karena emang aku nggak ada stok santan lagi, jadi nggak apa-apa juga kalau pakai santan instan kayak gini. Cuman kalau aku sih lebih bagus pakai santan sendiri. Kalau mau pakai santan instan kayak gini tuh aku pakai 4 gitu ya. Kalau mau pakai santan perasan sendiri itu kurang lebih 250 ml santan kental. Jadi kalau pengen santan yang nggak terlalu begitu berasa, tinggal dikurangin aja jadi 200 ml gitu, atau 3 bungkus kayak gini. Aduk sampai benar-benar santan ini rata ke dalam adonan puding ya, jadi nggak asal aduk aja. Jadi aku saranin kalian menggunakan whisker gitu. Dan yang terakhir adalah aku tuangin kental manis ini 1 kaleng, jadi 1 kaleng kecil itu ya, jadi bukan yang tinggi gitu. Ini aku pakai semua. Kalau menurut kalian kemanisan banget, gula pasirnya boleh kalian kurangin jadi 150 gram. Dan setelah semua sudah aku campur rata,
di sini aku mau saring sih karena aku merasa nggak puas. Aku pengen hasil dari puding aku tuh lembut, nggak ada kerikil-kerikilnya gitu. Jadi aku pengen apa ya? Pengen tet pengen saring. Jadi biar nanti ada kayak gumpalan coklat bubuknya atau mungkin ada gula yang belum keaduk rata, jadi kelihatan kan. Nah, di bawahnya ini kalian di dasar pancinya itu aku masih luput dari coklat bubuk yang belum benar-benar keaduk rata gitu. Jadi ini harus benar-benar diaduk rata biar nanti bagus hasilnya. Nah guys, kelihatan kan di saringannya itu masih ada coklat bubuk yang belum ke apa sih namanya ini, belum terlalu halus. Jadi akan aku halusin lagi, jangan dibuang. Jadi lakukan seperti ini di video aku. Jadi nggak ada bahan yang kebuang, jadi semua kepake ya. Dan setelah disaring, ini aku udah mau masak, bukan udah mau masak sih, udah aku masak adonan pudingnya di atas kompor yang apinya itu kecil aja, tapi nggak terlalu kecil banget. Kalau kalian malas ngaduk, aku saranin kalian pakai api yang kecil. Jadi sekali-kali di 5 menit sekali diaduk biar di bawahnya tuh nggak gosong. Tapi kalau kalian rajin mengaduk, itu apinya boleh digedein banget. Jadi nanti dia cepat mendidih, cepat masak. Tapi syaratnya adalah terus diaduk, karena kalau nggak diaduk di bawahnya tuh akan gosong karena ini kan coklat dan juga rasanya manis gitu. Nah setelah matang langsung dituangin ram. Jadi guys, aku ini pecinta ram, jadi aku ini pakai 2 tutup botol sesuai selera ya. Kalau kalian nggak pengen terlalu berasa ram, ini boleh dipakai 1 atau setengah tutup botol aja. Dan kalau nggak suka ram, boleh kalian gantiin dengan vanilla essence, atau nggak usah juga nggak apa-apa. Cuman aku saranin pakai ram karena memang rasanya tuh kayak rasa mahal gitu loh, ketimbang harus pakai vanilla essence. But itu harus kembali ke sesuai selera masing-masing aja ya. Wanginya wangi coklat, ada ramnya. Spesial. Nah guys, di sini sudah aku siapin alat ukuran buat nimbah adonan. Sebenarnya sih boleh kalian pakai cangkir kecil yang gelas gitu ya. Cuman aku adanya ini nggak apa-apa ya. Jadi jangan nyinyirin aku. Jadi adonan ini aku tuangin sampai permukaan tempat plastik ini tuh, atau wadah plastik ini ketutupan sama adonan puding. Dan sorry kalau belepotan. Sorry banget karena emang buat nimbah adonan ini kegedean. Dan ini aku susun di atasnya, jadi nggak perlu tunggu di set lagi atau tunggu 1 menit. Jadi hajar aja langsung adonan puding, kemudian kalian tutupin dengan crispy-nya, dan kemudian kalian tutupin dengan adonan puding lagi, begitu seterusnya sampai ditutupin dengan adonan puding. Jadi nggak perlu capek-capek lagi nunggu 1 lapisan, nunggu 1 menit, nggak perlu. Jadi dihajar aja sampai habis ya. Jadi jangan takut untuk untuk hasilnya jelek, nggak bakalan. Dan mohon maaf banget kalau susunan aku ini kurang rapi atau kurang sempurna. Kalau kalian bikin jauh lebih bagus lagi tuh wow banget. Dan mungkin ini bisa kalian jual atau kalian bisa sajikan untuk acara-acara besar seperti Lebaran atau Natal atau apapun juga untuk keluarga Anda.
Sudah selesai. Ini panas pakai banget. Ini permukaannya nih kayak gini karena emang tadi aku kelamaan uangnya karena aku harus buat gado-gado dulu buat pelanggan aku, jadi agak sudah jadi gitu udah set dan kemudian akan aku dinginin. Yes. Yuhu, ini udah jadi, udah set juga, dan ini bagian pinggirnya udah aku makan karena aku nggak sabar banget. Dan kalau kalian lihatnya ini hitam, ini karena memang coklatnya pekat banget dan enak banget. Ini mau aku tuangin dulu, mau aku balik, wow, langsung keluar. Dan akan aku potong dan aku liatin. Nah ini dia guys, udah aku potongin dan aku pindahin ke piring cantik. Nih lapisannya seperti ini, wow. Ngiler nggak sih kalian? Panas-panas. Terus lihat ini. Wow. Nah guys, ini dia puding coklat crispy crackers by Dapurnya Dita. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.